Halo semuanya, balik lagi bareng aku Rere. Dimana lagi kalau bukan di sore hari. Buat kalian yang gak tahu aku tuh siapa, kalian bisa cek di video-video kita sebelumnya. Sekalian nonton ya, jangan lupa di like. Kalau biasanya kita bikin konten-konten tuh video-video jalan-jalan atau challenge, atau mungkin juga ada bincang-bincang bareng teman-teman. Kali ini aku bikin video ini sendiri, record sendiri, tapi yang editin teman. Ya, efek apa lagi kalau bukan efek stay at home. Ngomong-ngomong, apa kabar kalian semuanya? Masih stay at home? Gimana? Udah mulai bosen atau udah mulai busuk? Tetap sabar ya. Namanya juga lagi di kena pandemi kayak gini, gak ada juga yang mau kan. Kita stay at home buat kebaikan semuanya, buat kebaikan kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi sambil bergabut-gabut ria, gimana kalau kita ngobrol sedikit. Tapi kali ini kita gak bakal bahas corona ya, soalnya aku udah bosen banget. Dimana-mana itu orang semuanya bahas corona, YouTube lah, di Facebook, di Instagram, di Twitter. Mereka semua tuh hampir semua bahas corona. Ya gak semuanya sih, ada beberapa juga yang enggak. Cuma seenggaknya mereka pasti pernah bahas soal ini. Aku bakal bahas soal insecure. Apa itu insecure? Kalau menurut Mbah Google dari yang aku baca, insecure itu artinya gak aman. Atau kalau aku menyimpulkan, artinya kita ngerasa gak percaya diri, ngerasa gak puas, dan selalu ngerasa kurang. Ngerasa gak punya apa-apa yang bisa dibanggain ke orang-orang. Jadi ketika orang ngerasa insecure, dia itu pasti ngerasa kurang lagi, kurang terus. Dan ketika mereka ngelihat foto-foto orang atau status-status orang, pasti dia ngerasain kayak, kenapa ya aku gak secantik dia, kenapa aku gak seganteng dia kalau cowok ya. Terus kayak bisa, kenapa aku gak sepinter dia, kenapa aku gak sehebat dia, kenapa aku gak seberuntung dia, gak sekaya dia. Selalu itu yang jadi pertanyaan. Jadi kayak gak pernah bersyukur gitu. Terus ngerasa kayak aku tuh gak punya apa-apa, aku gak punya kelebihan apa-apa. Dan dalam kondisi kayak gini, biasanya tuh apapun yang kamu lakuin, apapun yang orang-orang insecure ini lakuin, itu cuma dipenuhi sama ambisi, sama obsesi yang udah gak kebendung lagi. Ya hasilnya yang ada cuma kecewa dan gak pernah bersyukur. Terus kalau udah gitu, apa efeknya? Efeknya itu gak cuma ke diri sendiri loh, bisa juga ke lingkungan sekitar. Karena orang-orang yang ngerasa insecure itu dia pasti pengen banget jadi yang nomor satu, pengen jadi satu-satunya yang paling keren, pengen jadi satu-satunya yang jadi pusat perhatian. Akhirnya dia tuh gak menghargai dirinya sendiri. Dengan gak menghargai dirinya sendiri aja udah kelihatan dia pasti gak bisa menghargai orang lain. Jadi menurut dia tuh orang lain tuh ngedapetin semuanya itu dengan secara yang gampang. Sedangkan dia yang udah usaha keras, kayak berasa dia doang gitu yang berusaha keras. Padahal semua orang juga berusaha gitu. Cuma hasilnya itu ya memang bakal beda-beda, tergantung dong sama usaha yang dilakuin. Dan yang paling penting itu kita juga harus ingat bahwa kemanapun kita melangkah, sebesar apapun tujuan kita, sesulit apapun hidup kita, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan yang maha membolak-balikan, Tuhan yang maha mengatur segalanya. Kamu gak perlu takut sendiri, kamu gak perlu takut kekurangan, kamu gak perlu takut apapun lah. Ada Tuhan selalu bersama kita. Tuhan selalu bersama orang-orang yang bersyukur dan berusaha dengan ikhlas. Percaya deh, setiap orang itu pasti akan diberi kebahagiaan sama Tuhan selama kita mau berusaha dengan ikhlas dan juga rasa syukur. Tapi kan aku udah ngerasa kayak gini, aku udah kehilangan kepercayaan diri aku. Susah buat merubah semua itu. Itu semua alasan. Itu semua cuma alasan aja. Pasti bisa kok berubah selama kita
dari mana? Mulai dari mana ya? Tapi kan susah buat ngebangun rasa percaya diri. Ya emang susah, apalagi kalau udah pernah hancur. Gak ada yang bilang gampang buat ngebangun ke rasa percaya diri yang udah pernah hancur. Mungkin orang-orang di sekitar kamu bakal bisa bantu kamu, tapi tetap awalnya dari diri kamu sendiri. Kamu yang mulai menghargai diri kamu sendiri, terus menghargai orang-orang di sekitar kamu yang sayang sama kamu, yang peduli sama kamu. Dan kamu boleh mengabaikan orang-orang yang gak pernah peduli sama kamu. Dengan begitu, mungkin rasa percaya diri perlahan-lahan akan tumbuh, dibarengi dengan lingkungan yang bakal ngedukung kamu. Abaikan aja hal-hal yang menyakitkan buat kamu, hal-hal yang bikin kamu gak percaya diri lagi. Tapi orang-orang yang udah insecure duluan pasti gak akan mikir sampai ke sana. Gak peduli orang lain usahanya kayak gimana, gak mau tahu gitu. Pokoknya intinya dia ngerasa kalau dia udah yang usaha paling keras, tapi hasilnya mengecewakan. Dan sikap-sikap kayak gini, sikap insecure ini, dia bisa nular loh. Ketika kamu rasa insecure, mungkin orang-orang di sekitarmu juga bakal kayak gitu. Karena efeknya itu ya udah ke orang-orang sekitarmu. Ketika kamu insecure, kamu ngerasa enggak hebat, pasti orang-orang sekitarmu juga gitu. Karena kamu gak akan menghargai mereka. Dan kamu gak akan ngerasa bersyukur dengan apa yang kamu punya. Dan itu bakal memotivasi orang-orang sekitar kamu buat ngerasa kurang juga, sama kayak kamu. Terus menurut kalian apa sih yang harus kamu lakukan ketika kamu berada di dalam posisi kayak gini? Kalian ngerasain insecure gitu? Kalau menurut aku sih satu-satunya jalannya harus berubah. Gak mungkin kan kita hidup terus-terusan dalam rasa ketakutan, kekhawatiran, dan merasa gak pernah cukup. Gak mungkin. Kita tetap harus berubah. Gimana caranya? Ya balik lagi ke diri kita. Yang jelas kalau kamu sekarang ada di posisi kayak gitu, yang kamu perlu lakuin adalah tenang, bersyukur, dan ikhlas. Perlahan-lahan tumbuhin lagi rasa kepercayaan diri kamu. Percaya bahwa kamu itu hebat dengan apa yang kamu punya. Kamu tuh cukup jadi lebih baik dari dirimu sebelumnya. Gak harus kok jadi sama kayak orang lain, atau jadi lebih baik dari orang lain. Gak harus. Yang penting kamu harus terus berusaha untuk menjadi diri kamu yang lebih baik dari diri kamu yang sebelumnya. Menjadi orang yang terus jalan ke depan. Ya ibaratnya gini lah, kita hidup tuh kayak kita jalan. Kita gak mungkin terus-terusan ngelihat ke depan doang. Kita juga gak mungkin terus-terusan ngelihat ke atas terus. Gak mungkin juga terus-terusan ngelihat ke bawah. Jadi semuanya itu harus adil. Kadang kita ngelihat ke depan, kadang kita ngelihat ke sekeliling, kadang kita ngelihat ke bawah, ke atas. Bahkan kita juga perlu ngelihat ke belakang. Jadi semuanya itu harus seimbang. Kenapa? Kalau kita ngelihat ke atas terus, kita gak akan peduli sama yang ada di sekeliling kita. Kita juga gak tahu bakal ada halangan apa depan kita atau di bawah kita, atau mungkin dari belakang ada yang nusuk dari belakang. Kita gak akan tahu. Terus kalau kita cuma ngelihat ke bawah, kita gak akan punya mimpi, gak akan punya cita-cita yang lebih baik lagi. Kita gak akan naik. Kita bakal terus ada di bawah. Kalau kita cuma ngeliat ke sekeliling kita juga nggak bisa maju. Ya cuma stuck di situ, muter aja di situ. Apalagi kalau ngeliat ke belakang, yang ada kamu mundur. Makanya semuanya harus seimbang. Kadang kita ngeliat, Atau bisa juga dimulai dengan introspeksi diri. Mencoba merenungi lagi apa tujuan hidup kalian, apa yang benar-benar kalian inginkan, dan apa yang benar-benar kalian cita-citakan. Dari situ kalian bisa flashback lagi, ingat-ingat apa aja usaha yang udah kalian lakukan dan itu gagal, apa aja yang bikin kalian gagal. Dengan gitu kalian bisa menata lagi ulang semuanya dari tujuan
hidup kalian yang ini, yang kalian punya, akhirnya kalian bisa nata lagi usaha-usaha yang harus kalian lakuin tanpa mengulang lagi kesalahan yang ada di sebelumnya. Aku yakin kok, dengan begitu kalian bisa lagi membangun rasa percaya diri kalian. Berbuatlah yang hal-hal positif bersama orang-orang yang mungkin membawa aura positif. Untuk sementara jauhin dulu orang-orang yang membawa aura negatif ke kalian. Abaikan aja dulu. Sebenarnya bukan milih-milih teman sih, lebih tepatnya lebih selektif lagi dalam berteman. Dengan kayak gitu, perlahan-lahan rasa percaya diri itu bakal muncul lagi. Seleksi teman itu sebagai usaha kalian, karena orang-orang yang bersifat positif pasti bakal ngaruh banget ke diri kamu. Berbuat baik aja dulu. Aku yakin kok gak akan ada perbuatan baik yang sia-sia. Pasti Tuhan bakal balas setiap perbuatan baik kita, baik itu di dunia juga atau nanti di akhirat. Yang pasti janji Tuhan itu setiap perbuatan baik manusia itu pasti bakal dibalas. Dan buat kalian yang sekarang lagi ada di rumah, masih stay at home atau at kos atau at mess atau di mana aja kalian tinggal, ketika kalian ngerasa kurang percaya diri, yang pertama kalian lakuin itu harus mungkin bisa cuci muka dulu, terus ambil nafas dalam-dalam, lepaskan perlahan, terus bercermin deh kalau ada kaca. Habis itu ngaca, senyum, ucapkan syukur, ucapkan bismillah, dan percaya kalau Tuhan itu selalu menyertai. Tuhan menyertai orang-orang yang menganggap dia ada. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Udah gak tahu lagi mau ngomong apa. Yang jelas, lepaskan dirimu dari hal-hal yang negatif. Hidup itu harus dinikmati. Melakukan segala sesuatunya itu harus dari hati. Jadi ketika hati kita ngerasa gak tenang, gak nyaman, apapun yang kita lakuin juga hasilnya gak akan maksimal. So, semoga setelah kalian dengar video ini, kalian dengar apa yang aku ungkapin, mungkin bisa membantu kalian buat lepas dari rasa insecure. Dan satu lagi doaku terakhir, untuk masa-masa sulitnya di negeri kita ini, semoga badai cepat berlalu, semoga corona tetap cepat hilang, dan kita bisa menyambut bulan Ramadan dengan penuh rasa syukur, hikmat, dan ya indah seperti tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih udah ngedengerin ocehanku yang mungkin sedikit bermanfaat ini. Jangan lupa di like, di share kalau kalian suka. Jangan lupa juga di subscribe. Dan kalau ada kritik saran aku terima, kalian bisa tulis di kolom komentar. Thank you semuanya, bye-bye.